Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmalia Aldona dari kelas A dengan NPM 192170007, jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Akan memaparkan sedikit mengenai Kepulauan Nusa Tenggara dari sisi geografis, geologis, dan juga geomorfologis. Nah, di sini tertulis Kepulauan Sunda Kecil. Memang zaman dulu sebelum ada nama Kepulauan Nusa Tenggara, namanya adalah Kepulauan Sunda Kecil. Namun pada tahun 1950-an, Muhammad Yamin selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan nama atau mengganti nama dari Kepulauan Sunda Kecil menjadi Kepulauan Nusa Tenggara, di mana arti Nusa sendiri itu adalah pulau-pulau atau kepulauan. Kepulauan Nusa Tenggara ini merupakan suatu gugusan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Jawa, di mana Kepulauan Nusa Tenggara ini terbentang dari mulai sebelah barat, yaitu ada Pulau Bali, hingga sebelah timur, yaitu Pulau Nusa Tenggara Timur. Nah, secara geografis, Kepulauan Nusa Tenggara ini memiliki lokasi yaitu di Asia Tenggara dengan titik koordinat 9 derajat 0 menit lintang selatan dan juga 120 derajat 0 menit bujur timur dengan memiliki jumlah pulau secara keseluruhan yaitu 975 dengan luas 88.843,08 km persegi, di mana titik tertinggi dari Kepulauan Nusa Tenggara ini ada pada Gunung Rinjani dengan ketinggian mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut. Nah, di Kepulauan Nusa Tenggara sendiri ini terdapat beberapa pulau besar, yaitu Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, dan juga Pulau Sumba yang memang sudah tidak asing lagi bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, ternyata selain pulau-pulau besar, juga terdapat pulau-pulau utama dari sekian banyak pulau yang tadi mencapai 970-an, di mana di Pulau Bali sendiri, pulau utamanya ini ada Pulau Nusa Penida, kemudian Pulau Nusa Lembongan, dan juga Pulau Nusa Ceningan. Selanjutnya, di Pulau Nusa Tenggara Barat, pulau utamanya ini ada Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Sangiang, kemudian Pulau Moyo. Dan yang terakhir di Pulau Nusa Tenggara Timur, pulau utamanya ini terdapat Pulau Komodo, Flores, Palue, Adonara, Solor, Lamblen, atau lebih dikenal dengan Pulau Lembata. Kemudian ada Pulau Pantar, Pulau Alor, Pulau Sumba, Pulau Sau, dan terakhir Pulau Lote, di mana dari 3 pulau tersebut di Nusa Tenggara Timur lah yang memiliki pulau utama paling banyak. Nah, di Kepulauan Nusa Tenggara sendiri ini memiliki 3 provinsi tentunya berdasarkan pulau tersebut. Yang pertama ada Provinsi Bali, kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan kota terbesar terletak di Kota Denpasar yang memiliki jumlah penduduk hingga mencapai 652.239 jiwa. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas dari sisi geologi, di mana Kepulauan Nusa Tenggara ini berada di antara bagian timur Pulau Jawa dan juga di bagian barat Kepulauan Banda yang terdiri dari pulau-pulau kecil serta lembah sungai. Sehingga secara fisik dalam geologi, Kepulauan Nusa Tenggara ini memiliki batas-batas administratif seperti di barat berbatasan dengan Pulau Jawa, kemudian di timur berbatasan dengan Kepulauan Banda, kemudian di utara berbatasan dengan Laut Flores, dan juga di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, Kepulauan Nusa Tenggara ini berada pada busur Banda dengan rangkaian pulau yang dibentuk oleh pegunungan vulkanik muda, sehingga berdasarkan teori lempeng tektonik dikatakan bahwa deretan pegunungan yang ada di Nusa Tenggara dibangun dan peretasikan ke dalam magma hingga mencapai 165 sampai 200 km sesuai dengan peta tektonik yang pernah tersebar, yaitu peta tektonik Hamilton pada tahun 1979. Nah, Kepulauan Nusa Tenggara ini pada dasarnya itu terbagi dua, yaitu ada Nusa Tenggara Barat, kemudian Nusa Tenggara Timur yang diintegrasikan dengan Bali, sehingga disebutlah Kepulauan Sunda Kecil. Nah, berdasarkan yang kita ketahui bahwa Indonesia ini terbentuk oleh penggabungan 3 lempeng tektonik dunia atau 3 lempeng tektonik utama, mulai dari Indo-Australia, Eurasia, dan juga Pasifik. Sehingga interaksi dari ketiga lempeng tersebut ternyata menimbulkan suatu yang kompleks terkait tektonik. Terkhususnya ini di perbatasan timur
sehingga berakibat pada pembentukan dari Kepulauan Nusa Tenggara ini sendiri. Nah, sebagian besar busur dari Kepulauan Nusa Tenggara dibentuk oleh zona subduksi dari lempeng Indo-Australia yang berada tepat di bawah busur Sunda Banda dengan kurun waktu tersier yang dibentuk dalam busur vulkanik Kepulauan Nusa Tenggara. Sehingga umur dari batuan vulkanik ini bisa dikatakan terbentuk pada awal Miosen dengan kedalaman mencapai 150 km di bawah zona gempa. Wilayah seismik juga terbentang pada kedalaman maksimal 600 km yang merupakan indikasi dari subduksi subocean litosfer milik lempeng Australia yang terletak tepat di bawah busur Banda. Sehingga selanjutnya ukuran dari kepulauan vulkanik ini perlahan semakin kecil dari timur Pulau Jawa, kemudian Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Wetar, hingga mencapai Banda. Sehingga berdasarkan teori tektonik lempeng itu sendiri, Kepulauan Nusa Tenggara secara garis besar dibagi menjadi 4 struktur tektonik. Yang pertama ini ada busur belakang yang terletak di Laut Flores, kemudian busur dalam yang dibentuk oleh Kepulauan Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo, Rinca, kemudian ada Flores, Andora, Solor, Lomblen, Pantar, Alor, Kambing, hingga Wetan. Kemudian ketiga ada busur vulkanik luar yang dibentuk oleh kepulauan non-vulkanik, di antaranya ada Pulau Dana, Raijua, Sawu, Roti, Semau, dan Pulau Timur. Kemudian yang terakhir ada busur depan yang di dalamnya terdapat lembah atau basin Lombok dan juga Sewu. Nah, dalam sudut pandang geologis juga, Kepulauan Nusa Tenggara ini terletak pada satu sistem busur Sunda Banda yang merupakan faktor utama dari pembentukan rangkaian kepulauan bersifat vulkanik, khususnya ini pada pegunungan vulkanik muda. Nah, busur vulkanik timur dari Nusa Tenggara ini merupakan busur yang berbatasan langsung dengan Kerak Samudra, sehingga memiliki perbedaan dengan bagian barat busur Nusa Tenggara berdasarkan karakteristik lavanya. Nah, selanjutnya kan tadi dibagi secara garis besar ada Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, dari Nusa Tenggara Barat ini secara stratigrafi terdiri dari komposisi batuan tertua dari umur tersier hingga termuda yaitu umur kuarter, didominasi batuan vulkanik dan aluvium yang merupakan perselingan antar kuarsa, breksi, lava, gamping, andesit tupaan, hingga claystone. Nusa Tenggara Barat juga merupakan wilayah pada kawasan pertemuan dengan dua lempeng, yaitu Indo-Australia bertumbukan sehingga menghasilkan 3 vulkano aktif yang bertipe A, yaitu dari Gunung Rinjani, kemudian ada Gunung Tambora, dan terakhir ada Gunung Sangyang Api. Nah, selanjutnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki siklus yang kompleks karena adanya suatu proses penggelombangan termasuk di dalamnya sirkum Australia yang menghasilkan busur dalam Sumba dengan konfigurasi yang mengarah ke arah timur laut. Secara keseluruhan, Nusa Tenggara Timur ini tersusun atas sedimen yang mengalami pelipatan kuat dan tertutup dengan karang yang berumur kuarter hingga ketinggian mencapai 430 meter, di mana banyak yang mempercayai bahwa dahulunya ini Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah lautan. Hal ini dibuktikan dengan adanya karang, sisa karang pada ketinggian lebih dari 1000 meter, sehingga zaman dahulu yang disebut pulau itu hanya gunung lakaan. Nah, hal tersebut memberikan teori bahwa pembentukan Nusa Tenggara Timur sendiri ini melalui proses pengangkatan. Nah, selanjutnya secara geomorfologi. Secara geomorfologi, Kepulauan Nusa Tenggara terletak pada 2 jalur gen antiklinal yang merupakan perluasan busur Banda di sebelah barat. Nah, di Kepulauan Nusa Tenggara secara geomorfologi memiliki fisiografi. Yang pertama ini ada palung belakang. Palung belakang ini terletak di sebelah timur Flores yang dibentuk oleh bagian barat basin Bandar Selatan. Yang kedua ada busur dalam yang merupakan kelanjutan dari Jawa menuju busur dalam Banda berbentuk pegunungan gen antiklinal. Yang ketiga ada palung antara dengan Sumba yang berada dalam busur vulkanis Jawa, Bali, kemudian Lombok, serta berbentuk pegunungan dasar laut di selatan Jawa. Yang keempat ada busur luar, di mana busur luar ini di dalamnya terdapat pulau-pulau Nusa Tenggara dengan pegunungan dasar laut dari selatan Jawa. Dan yang terakhir yaitu palung depan dari sistem pegunungan Sunda yang membentang ke arah timur. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan terkait Kepulauan Nusa Tenggara dari sisi geografis, geologis, dan geomorfologis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.